Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, di sini kita membutuhkan virtual mesin ya. Kita menggunakan VMware. Kemudian kita butuh router. Routernya kita pakai MikroTik. Terus kemudian untuk kliennya pakai Windows XP. Nah, untuk job sheet yang kali ini cukup untuk instalasi dari diagram ini. Yang pertama, buka VMware. Untuk VMware bebas pakai yang versi berapa. Kalau saya pakai yang versi 17. Kita buat create new virtual machine. Langsung ke untuk yang pertama kita install terlebih dahulu MikroTiknya. MikroTik bebas pakai versi yang berapa. Kalau saya pakai yang versi 6.33. Lanjut. Kemudian untuk ini bebas ya, pakai Windows XP profesional gak apa-apa. Dikasih nama MikroTik. Berhubung saya sebelumnya sudah install MikroTik, saya kasih MikroTik 2. Storage-nya cukup 2 GB saja. Jadikan store virtual disk as single file. Kemudian kita perlu merubah ini custom hardware. Di sini RAM-nya cukup pakai yang 256. Kemudian untuk network adapternya kita pakai VNet 1. Nah, berhubung router ini ada 2 jalur, membutuhkan port 2, kita tambahkan network adapter. Kemudian untuk VMnet 8, close, finish. Oke, kita jalankan. Ini masih di luar ya. Klik untuk masuk ke dalam. Klik A untuk memilih semua. Lalu klik E untuk menginstal. Klik Y untuk lanjut. Klik Y. Nah, tunggu sampai instalasi MikroTik selesai. Klik enter untuk reboot. Untuk login ini sudah selesai ya, instalasi MikroTik. Untuk login, username-nya admin, passwordnya 0, langsung enter. Kemudian dikasih pilihan apakah ingin melihat lisensi softwarenya. Langsung saja tidak, klik enter. Oke. Kemudian kita keluar. Untuk mengeluarkan pointer mouse dari virtual machine, klik Ctrl Alt bersamaan. Kemudian coba buka Winbox untuk mengatur jaringan MikroTik. Untuk konfigurasi MikroTik langsung pakai Winbox.
Kemudian kita pakai yang ini ya, 00, yang IP addressnya masih 00 karena belum ada settingan apapun. Connect. Kita lihat di interface, oke, ada 2. Kemudian di IP katakanlah kosong ini ya, ini kosong, IP addressnya juga kosong, IP DHCP kliennya anggap kosong juga. Nah, kosong. Yang pertama kita bikin DHCP client, kita pasang IP mode DHCP client di MikroTik. Klik plus ini, pilih interface-nya Ether 1, langsung klik apply. Nah, di sini mendapatkan IP 92.168.45.129. Kemudian sebelum lanjut kita cek di virtual mesinnya di VMware, klik edit virtual network editor. Nah, klik change. Nah, semisal teman-teman di sini belum ada VMnet 1 dan VMnet 8, tinggal ditambahkan hot network, pilih VMnet berapa. Kalau VMnet 1 settingannya host only, ini dicentang, ini dicentang. Kemudian IP-nya ini bebas, otomatis langsung dapat ketika kita tambahkan. Kemudian kalau yang VMnet 8 sama, host only, terus connect a host virtual adapter to this network, itu kita centang. Sedangkan untuk DHCP service to distribute, nah, ini di unchecklist, jangan dihidupkan. Oke. Kembali ke Winbox. Nah, ini sudah ya, sudah mendapatkan IP. Nah, untuk memastikan apakah ini IP-nya sudah terhubung dengan IP laptop utama kita, ini laptop utama kita, ini segmen VMware. Nah, router MikroTik mendapatkan IP dari laptop utama. Nah, untuk memastikannya kita ke change adapter option, kemudian nah ini VMnet 1. Sebelumnya ini namanya VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 1. Sudah saya rubah dari PC ke MikroTik. Nah, terlihat ya, 192 di komputer kita, IP-nya 192.168.45.1. Kalau di router MikroTik 192.168.45.129. Jadi ini sudah satu segmen, sudah satu jaringan. Coba sekarang kita ping, buka new terminal, ping ke laptop utama kita, ping 192.168.45.1. berhasil ya. Untuk memberhentikan ini kan ngeping terus nih. Nah, biar berhenti kita klik Ctrl C, berhenti. Oke,
Sekarang coba kita ngeping dari komputer utama ke Mikrotik. Buka CMD, ping ke IP 192.168.45.129. Nah, berhasil ya, bisa terhubung. Semisal tidak bisa ngeping baik dari router Mikrotik maupun ke laptop utama, kita perlu ngecek firewall di laptop utama kita. Network, internet, sharing center, kemudian langsung klik firewall aja. Firewall. Nah, ini kalian matikan dulu. Nah, kemudian masih tetap nggak bisa ngeping. Berarti yang di router kita juga memerlukan setting firewall. IP firewall, ke tab menu NAT kita tambahkan di chain ini src NAT. Untuk actionnya kita pilih masquerade, play. Oke. Udah gitu. Seharusnya setelah setting firewall di laptop utama, kemudian setting konfigurasi firewall di router Mikrotik sudah selesai, harusnya bisa saling ngeping gitu. Oke, lanjut. Kita kembali ke diagram tadi, kita tulis ya. Di router kita di Mikrotik kita mendapatkan IP 192.168.45.129. Bayang di sini 129. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita perlu install laptop client. Kita memerlukan Windows XP. Kita klik baru, kita buat baru, typical installernya, kemudian OS XP, open, lanjut. Nah, untuk Windows Product Key nya nanti akan saya share, kita tulis ya. MBV X9 2 WTD6 Y8 HMH kemudian TCGPT HMFB Oke, sudah. Next. Nah, lanjut. Ini opsional, terserah mau dikasih nama apa. Untuk space nya cukup pakai 20 GB saja. Kemudian store virtual disk kita jadikan single file. Finish. Kemudian ke customize hardware, network adapter kita pilih
sesuai di diagram. Kalau VMnet 1 digunakan dari laptop utama ke router mikrotik. Nah, kemudian untuk router mikrotik ke laptop klien menggunakan VMnet 8. Kita VMnet 8. Oke, memori tidak perlu, prosesor tidak perlu. Oke, lanjut, close, finish. Klik untuk masuk ke dalam virtual mesinnya, terus kita tunggu instalasinya sampai selesai. Kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit, bergantung juga laptopnya. Nah, ini sudah terinstall ya. Klik OK saja, tunggu sampai restart Windows XP-nya.
show all connection. Kemudian kita lihat di sini apakah sudah mendapatkan IP. Oh, belum ternyata. Oke. Kenapa kok tidak bisa mendapatkan IP? Karena kita belum konfigurasi antara port VMnet 8 dari router menuju ke port laptop. Nah, kita perlu setting ini. Untuk setting ini kita kembali ke Winbox. Nah, pertama kita tambahkan IP terlebih dahulu, IP addresses kemudian tambahkan 192.168. kita setting 10 ya, 10.1. jadi port yang ada di MikroTik menuju laptop itu port MikroTiknya VMnet 8 ini IP-nya 192.168.10.1 gitu. Jangan lupa kasih /24. Kita pilih ether berapa yang akan ditambahkan IP, kita tambahkan di ether 2 karena ether 1 sudah kita pakai dari laptop utama ke MikroTik. Silakan MikroTik ke laptop 2, laptop client menggunakan ether 2. Play. Oke. Kita buka IP DHCP server, kemudian DHCP setup. Untuk server interface nya ether 2, IP address space nya tetap, gateway nya tetap. Untuk addresses atau IP address yang akan diberikan ke klien itu langsung saja. Untuk DNS servernya biarkan, nggak apa-apa. List time nya 10 menit. Next. Oke. Nah, kita kembali ke Windows XP. Disable terlebih dahulu. Kita enable. Nah, seharusnya ini sudah mendapatkan IP yang satu jaringan dengan ether 2 MikroTik. Windows Client XP, laptop client Windows XP mendapatkan IP 192.168.10.254. Nah, ini berarti sudah satu segmen dengan MikroTik, gitu ya. Sudah satu segmen dengan MikroTik 254. Oke. Nah, sekarang coba kita ping dari MikroTik ke klien. Klik new terminal, enter, ping 192.168.10.254. 254. Oke. Time out. Tuh, kenapa ini gak bisa? Karena kita belum menonaktifkan firewall yang ada di klien. Kita ubah dulu. Change Windows Firewall Setting. Kita matikan. Oke. Kembali ke sini. Kita lakukan ping lagi. Enter.
sudah bisa terhubung. Oke. Kemudian untuk berhenti Ctrl C. Sekarang kita lakukan ping dari klien ke MikroTik. Buka CMD Windows R, tulis CMD. Kita lakukan ping ke 192.168.10.1. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang berarti dari laptop utama ke MikroTik, terus kemudian dari MikroTik ke klien sudah bisa. Nah, sekarang kita perlu melakukan ping dari masing-masing perangkat. Misal dari klien dulu, dari klien melakukan ping ke sini, ke IP 192.168.45.129. Coba ya. Ping 192.168.45.129. Oke, bisa. Kemudian kita lakukan ping dari klien ke laptop utama kita. Ping 192.168.45.1. Nah, sudah bisa. Lakukan balikannya dari laptop utama ke klien, ke MikroTik terlebih dahulu. Dari laptop utama ke port ini, port MikroTik VMnet 8 192.168.10.1. CMD ping 192.168.10.1. Bisa. Nah, kemudian kita ngeping dari laptop utama kita ke klien. Berarti jadi klien kita mendapatkan IP 254. Ping 192.168.10.254. Nah, sudah bisa melakukan ping dari masing-masing titik. Untuk jobsheet instalasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.